Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Firoza Muarani, NIM 2304113826. Berikut saya akan menjelaskan tutorial atau cara-cara dalam membuat peta perubahan garis pantai dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Pertama, kita harus mendownload data citra USGS dari Earth Explorer. Sebelum mendownload, kita harus login terlebih dahulu. Kemudian tekan Work Features, lalu cari pulau yang ingin kalian download. Country-nya kita pilih Indonesia, lalu Show. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tekan pulaunya di Place Name. Untuk mendownload data tahun 2024, kita search from 2019 to 2024. Kemudian untuk data yang 2019-nya, kita search from 2014 to 2019. Jadi ada dua data yang akan kita download, yaitu data tahun 2024 dengan data tahun 2019. Klik datasheet, kemudian langsat collection 2 level 1, lalu langsat 8. Lalu result. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa memilih pulau yang kita inginkan. Kalau bisa pulaunya yang tidak terdapat banyak awan. Lalu kita download. Klik download di sini. Kemudian jika sudah, kita ekstrak filenya, yaitu file tahun 2019 dengan file 2024. Lalu jika sudah, kita bisa langsung membuat peta perubahan garis pantainya. Klik kanan pada layers, kemudian cari file yang kita unduh tadi, yang udah diekstrak tahun 2019 dan 2024. Kita save B4, B5, B6, lalu add. Kita bikinnya dari tahun yang tertua dulu, itu 2019, kemudian 2024. Caranya masih sama. B4, B5, B6 kita blok atau save. Kemudian pilih Art Toolbox, lalu Data Management Tools, lalu klik Raster, kemudian klik Raster Processing. Kemudian Composite Band, kemudian klik panah yang ke bawah itu. Lalu pilih B4, B5, B6 pada tahun terlama, yaitu tahun 2019. Kemudian klik ini, lalu output koordinat. Lalu same-nya kita ganti menjadi same as display. Lalu klik OK. Kemudian kita tunggu prosesnya. Kemudian kita zoom pulaunya. Kemudian yang pada hitam-hitam ini kita kecilkan, kemudian kita uncentang. Semua yang warna hitam.
kemudian klik Windows, katalog, kemudian klik kanan pada folder pulau yang kita bikin, lalu new folder, kemudian klik kanan pada folder tersebut, lalu save file. Kemudian kita ganti namanya menjadi Pulau Sebuku tahun 2019. Lalu poin ubah ke polygon, kemudian edit ke project, coordinate system, lalu UTM, kemudian WGS 1984, lalu North Term, WGS-nya pilih yang nomor 48. Ini sesuai pulau kalian sih. Klik OK, dan nanti akan muncul di sebelah kiri di bawah layers. Kemudian kita zoom lagi. Kemudian klik kanan pada folder, lalu save file. Kita ganti namanya menjadi Pulau Sebuku tahun 2024. Sama seperti tadi, tipenya itu polygon. Lalu klik editor, kemudian start editing. Kemudian klik lagi editor, lalu editing windows, kemudian create feature. Kita pilih Pulau Sebuku 2019, klik, kemudian polygon, kemudian kita bikin seperti ini. Kemudian save editing, lalu stop. Kemudian klik editor lagi, lalu start editing, lalu kita pilih Pulau Sebuku tahun 2024. Kita klik. Sebelum itu yang Pulau 19-nya bisa kita uncentang dulu, lalu klik pada Pulau Sebuku 24, kemudian polygon, dan buat seperti tadi. Kemudian kita cekas lagi pada Pulau Sebuku 19. Kemudian unchecklist yang LC itu. Kemudian pilih Windows, lalu search. Lalu klik polygon to line, kemudian klik kanan pada yang pertama. Kemudian yang di atas itu kita ambil Pulau Sebuku tahun 2019. Lalu klik OK. Kemudian klik 2 kali lagi pada polygon to line. Kemudian kita ambil sekarang yang data 24.
Selanjutnya kita search buffer, kemudian kita ambil juga yang paling atas, klik 2 kali. Oke, kita pilih yang di atas itu, pos buku 19, polygon to line. Lalu klik OK. Kemudian search lagi polygon to line, klik 2 kali. Kemudian kita ambil yang ini, 19 polygon to line. Lalu klik OK. Kemudian Windows, katalog. Kemudian kita bikin folder baru. Ketik DSAS pulau kita. Kemudian klik kanan, lalu new, lalu pilih tuh. Kemudian kita tunggu. Kemudian kita ganti namanya menjadi DSAS. Kemudian klik kanan pada folder DSAS, lalu new. Kemudian feature class. Kemudian kita ganti namanya menjadi baseline, lalu line feature, tipenya. Kemudian klik kanan lagi pada DSAS, new, lalu feature class. Kemudian kita bikin namanya menjadi shoreline, lalu tipenya line feature. Kemudian next sampai finish. Kemudian kita unchecklist yang warna ungu ini biar menjadi warna putih seperti ini. Kemudian start editing, lalu pilih baseline. Kemudian kita pilih garis yang di luar ini, lalu klik copy, lalu paste, kemudian ini kita ganti menjadi baseline. Kemudian start editing lagi, kita pilih yang shoreline, lalu klik OK. Kemudian garis yang di dalam kita copy, lalu paste. Kemudian kita checklist lagi, pulau sebuku 24, polygon to line. Kemudian pada garis ini kita copy lagi, lalu kita paste. Kemudian kita OK. Kemudian kita pilih atribut yang di bawah editor. Dan start editing, kita pilih shoreline. Kemudian klik kanan pada shoreline, lalu open attribute table. Ini bisa kalian lihat, kemudian stop editing. Kemudian start editing lagi, lalu baseline. Lalu klik kanan pada baseline, lalu open attribute table. Kemudian klik default parameters. Kemudian klik properties. Kemudian interval, X dan Y-nya bisa kita ganti 25. Lalu klik OK. Kemudian untuk labelsnya,
Times New Roman, bold, left dan right. Kemudian kita akan membuat legenda. Jadi kita pakai rectangle-nya dulu. Kemudian ke insert, lalu legenda. Kita ambil semuanya ke kiri, lalu kita masukin transect, baseline, shoreline, kemudian next, dan oke. Ini sama seperti cara awal tadi, yaitu B4, B5, B6, dan seterusnya. Kemudian bisa kita zoom. Kemudian klik kanan pada insert peta, properties, lalu kita ambil yang ini, yang atas, kemudian kita pindahin layers ke kanan, lalu oke. Kemudian pilih rectangle lagi untuk membuat sumber. Lalu bisa kita ubah fontnya di atas, Times New Roman, kemudian ukurannya, lalu bisa diboldkan. Kemudian kita akan membuat data diri kita. Lalu kita rapikan. Kemudian kita akan membuat north arrow atau arah mata angin. Ini bebas mau pilih yang mana.
Jika sudah selesai, kita save dengan cara file, lalu export, kemudian format PNG atau JPEG dengan resolusi 1080. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.